Hai hai hai, gimana kabarnya Lur? Balik lagi sama Cianara yang suaranya merdu seperti burung kutilang. Kali ini Ece bakalan ngalurin film The Meg tahun 2018. Ini adalah film aksi ilmiah yang menceritakan tentang kembalinya predator purba yang dianggap sudah punah, yaitu Megalodon, hiu raksasa panjang yang bisa mencapai 23 meter. Cerita bermula ketika sebuah kapal selam laut yang merupakan bagian dari program pengamatan bawah laut internasional diserang oleh makhluk raksasa di dasar Palung Mariana. Kapal tersebut rusak dan terdampar di bagian terdalam samudra, menjebak seluruh kru di dalamnya. Seorang ahli penyelamat laut, Jonas Taylor, yang diperankan oleh Jason Statham, dipanggil oleh Dr. Min Wei Zhang untuk melakukan misi penyelamatan yang sangat berbahaya. Jonas yang awalnya enggan karena ia memiliki trauma masa lalu terkait pertemuannya dengan makhluk misterius yang sama, yang membuatnya kehilangan kru dan reputasinya. Seperti apa kengerian pertemuan makhluk itu? Yuk kita alurin. Jangan lupa ya buat subscribe channel Ece, gratis kok, nggak perlu bayar. Langsung aja kita alurin film The Meg. Hayu orang gaskeun. Film ini diawali dengan misi penyelamatan di laut dalam Palung Filipina. Awak kapal selam nuklir yang tiba-tiba diserang oleh sesuatu yang misterius di luar laut. Kru penyelamat dipimpin oleh Jonas dan dua anggota lainnya bernama Mark dan Angelo. Saat Jonas menyelamatkan satu kru kapal nuklir, tiba-tiba bagian lambung kapal itu diserang oleh sesuatu yang mereka pun nggak tahu itu apa. Listen. Jonas, that's something else. Berhasil menyelamatkan kru terakhir masuk ke dalam kapal penyelamat. Namun, karena serangan tadi yang menyebabkan palka kapal rusak, sehingga De Angelo dan juga Mark terjebak di dalam kapal selam nuklir. Saat Jonas hendak menyelamatkan kedua temannya, tiba-tiba kapal mereka kembali diserang oleh sesuatu yang ada di luar. Kapal selam yang bocor mengakibatkan Mark dan Angelo semakin kesulitan mencari jalan keluar. Namun, Jonas harus mengambil keputusan yang sangat berat. We need to down here before it's too late. The room is flooding. What have you done? Scene berpindah ke 5 tahun kemudian setelah kejadian itu. Seorang miliarder kaya bernama Jack Morris datang ke Manawan, tempat penelitian bawah air, yang disambut langsung oleh Dr. Zhang dan juga disambut oleh putrinya yang seorang ahli kelautan bernama Su Yin dan juga cucunya bernama Mei Ying. 很好，新鲜到 now。他的口音好奇怪啊！ Sorry, what was that? She says she likes your hat. Oh yeah. Morris diajak Dr. Zhang untuk masuk ke dalam lift untuk menuju lantai O. Manawan ini lagi mengadakan misi penjelajahan di Palung Mariana. Dan Morris adalah salah satu investor di Manawan. Welcome to the O level, from which researchers will access all 5 labs. I might have lured them with some whale songs. It's Lucy and her daughter Gracie. Lalu Morris diajak ke ruang kendali dan memperkenalkan semua kru di sana. Yang pertama dikenalkan oleh Dr. Zhang adalah Zack yang merancang kapal selam mereka, Dr. Heller sebagai petugas medis di Manawan, DJ, seorang pilot jarak jauh, dan yang terakhir dikenalkan bernama Max sebagai kepala stasiun. Lalu Max memberikan earphone yang terhubung dengan Lori Taylor, merupakan pilot kapal misi Manawan yang mengendarai kapal yang dinamai Origin. Sedikit informasi, kalau Lori itu mantan istrinya Jonas loh. Dalam misi ini, Lori tidak sendirian. Ia ditemani oleh dua kopilotnya bernama Toshi dan juga Duo. Menurut teori Dr. Zhang, sejak tahun 1875, ia percaya jika titik terdalam Palung Mariana mungkin bukan titik terdalamnya, melainkan hanya lapisan hidrogen sulfida. Mungkin juga ada dunia yang benar-benar baru di bawahnya. Kalau teori Dr. Zhang benar, maka mereka orang-orang pertama yang melihatnya. Tapi, kalau sebaliknya, uang yang diinvestasikan Morris sebesar 1,3 miliar akan terbuang percuma. Akhirnya, kapal Origin mendekati dasar Palung Mariana. Setelah dinyatakan semua baik, Origin pun menembus lapisan dasar. Ternyata benar loh, teorinya Dr. Zhang kalau lapisan dasar itu cuma kayak awan aja.
Go for insertion. We are a go for insertion. We're in. You guys, we're in. It is not the body. You guys, we are. Saat cahaya disebar, ternyata kedalaman itu banyak banget hewan-hewan aneh yang menakjubkan. I'm gonna come around. Tell me you're getting this. Got a lot of smiling faces up here. Lori meminta izin ke DJ untuk meluncurkan robot penjelajah bernama Rover. Misi mereka akhirnya berhasil untuk mengetahui spesies-spesies baru yang belum diketahui oleh sains di dasar terdalam laut. Gak lama dari situ, tiba-tiba Origin mendeteksi benda yang mendekati dari jarak 80 meter, berukuran besar dan sangat cepat. Tiba-tiba Rover ditabrak oleh sesuatu sampai kehilangan sinyal. Sesuatu asing di luar laut juga menabrak Origin sampai oleng. Kedua kalinya benda asing itu nabrak Origin. Recommend an immediate right turn at 350. He's right on us! Down here! Jonas was right! Jonas was right! You caught... Itu kontak terakhir yang diterima kru kontrol dari Rory. Karena setelah itu, sinyal dari kapal Origin terputus. Kru di pangkalan mengadakan rapat dadakan untuk misi penyelamatan kru kapal Origin. Menurut Dr. Heller, tanda-tanda vital kru kapal Origin masih terlihat, yang berarti mereka masih hidup dong. Namun, tangki oksigen di sana hanya sampai 18 jam. Mereka butuh banget tim penyelamat. Meg menyarankan Jonas Taylor untuk misi penyelamatan ini. Karena 5 tahun yang lalu, Jonas berhasil menyelamatkan para kru kapal militer. Namun, hal itu ditentang oleh Dr. Heller. Dia tidak setuju, karena 5 tahun yang lalu misi penyelamatan terakhir Jonas malah meninggalkan rekan penyelamat sampai palka meledak. Menurut Dr. Heller, Jonas saat itu sedang mabuk dan cuma ingin menyelamatkan diri sendiri. Padahal Jonas sudah cerita ke Meg kalau saat itu mereka diserang oleh sesuatu yang besar dan cepat. Lalu Dr. Jam menenangkan ketegangan antara Meg dan juga Dr. Heller. Menurutnya, mungkin kapal Origin dan kru mengalami hal yang sama seperti yang dijelaskan oleh Jonas Taylor. Dr. Jang memutuskan ia akan pergi ke Thailand untuk menemui Jonas di sana. Scene berpindah ke Samut Prakan, Thailand. Ternyata sekarang Jonas jadi orang yang suka nyewa-nyewain kapal. Jonas kaget dong, tiba-tiba ada pesawat di depan rumahnya, yang ternyata di dalam rumahnya udah ada Meg dan juga Dr. Jang. Dari awal kedatangan mereka, Jonas sudah tahu kalau mereka pasti minta dia buat nyelamatin kapal lagi. Jonas menolak dengan tegas kalau dia udah nggak mau nyelam dan nggak mau ngurusin nyawa orang lagi. Dr. Jang berusaha untuk meyakinkan Jonas, namun Jonas memotong perkataan Dr. Jang kalau dia nggak akan mau apapun dari Dr. Jang meskipun Dr. Jang memberikan uang. Lalu Meg memperdengarkan suara kru Origin. Are trapped below 11,000 meters. Dr. Zhang meyakinkan Jonas kalau dia takut krunya menemukan spesies yang sama seperti Jonas. Dr. Zhang juga mengatakan jika kewajibannya ngasih penyelamatan terbaik untuk krunya. Sementara di dasar laut, The Wall berhasil menyalakan daya cadangan kapal Origin. Namun berbeda dengan Toshi. Seperti orang yang udah putus asa, dia malah sibuk banget buat nulis surat terakhir buat istrinya untuk jaga-jaga katanya. Lori berusaha menyalakan kembali lampu kapalnya. Namun, tindakan itu malah menarik perhatian kembali makhluk dari luar. No. What? We gotta cane the lights. Karena guncangan itu, Lori tersusuk obeng di perutnya. Namun di tempat lain, Dr. Heller memperlihatkan video interogasi Jonas 5 tahun yang lalu. Caved in the entire starboard side of the nuclear submarine. Hey, look, aboard 11 men. Hatch. We all would have been killed by that thing. It was no thing. And an act of cowardice! Tiba-tiba DJ datang menghampiri Dr. Helen dan juga Suyin yang mengatakan jika ada sesuatu yang darurat terjadi pada kru kapal Origin. Jax menjelaskan pada Suyin jika tangki oksigen kapal Origin bocor. Sisa waktu yang mereka miliki mungkin hanya 2 jam aja. Suyin memutuskan kalau dia bakalan bawa salah satu kapal untuk ke bawah buat narik kapal Origin ke atas. Namun Zack melarang hal itu karena kalau tangki pengimbang Origin meledak, Suyin juga bisa mati. Suyin meyakinkan Jax kalau mereka harus coba dulu.
Good to go. Suyin, you are go for launch. Saat yang bersamaan, pesawat yang ditumpangi Dr. Zhang dan Meg sampai di Manawan juga ditemani oleh Jonas yang berhasil mereka yakinkan. Dr. Zhang baru menerima info kalau Suyin sudah membawa salah satu kapal buat nyelamatin kru kapal Origin sendirian. Mereka yang udah nggak punya banyak waktu langsung memeriksa kesehatan Jonas pada Dr. Heller. Jonas bersiap-siap memasuki kapal penyelamat yang ternyata di dalamnya udah ada Mei. You must be the crazy guy. Now, who called me that? My mom, Dr. Heller. No one else has. That's the definition of crazy. My friends back from the bottom of the ocean. No, I like. 8-year-olds hear everything. Mind if I give it a try? Hey, crazy. Is my mom gonna die? Wasn't your mum back in no time? I promise. Setelah pengecekan kapal selesai, Jonas yang udah 5 tahun gak nyelam sedikit ragu dengan keputusannya. Namun akhirnya dia berhasil menyelam dengan mulus. System go for descent. System go for descent. Hey brother, we're good to go. Join us. System go for descent. Jonas turunnya terlalu cepat, itu bisa nyebabin Jonas pingsan karena tekanan air yang terlalu kuat. Suyin disuruh sama Meg untuk naik kembali ke atas, tapi itu ditolak sama Suyin dan meminta Jonas untuk mengawal dia saja. Jonas yang nggak tahu kalau dia juga terhubung pada kapal Suyin mengatakan kalau Suyin harus segera menyingkir dari sana karena makin banyak orang yang masuk, resikonya makin besar. Karena tekanan semakin kencang dengan kecepatan turun yang terlalu cepat menyebabkan sinyal terganggu dan membuat Jonas mimisan. Suyin sampai duluan di dasar laut setelah menembus lapisan fluida, langsung mencoba menarik mereka untuk ke atas. Namun saat Suyin mau nembakin kait magnetnya, tiba-tiba Set up to tow. Magnetic hook. 3, 2. akhirnya Suyin percaya kalau di dasar laut sana ada sesuatu. Suyin kaget dong, tiba-tiba ada cumi-cumi yang nempel ke kapalnya. Cengkraman dari cumi-cumi raksasa itu ngebuat kapal Suyin hampir hancur. Namun saat 10 detik lagi akan hancur, tiba-tiba cumi-cumi itu dimakan oleh hiu yang besarnya 20-20 meter. Kata Jonas, itu mungkin hiu megalodon. Ternyata hiu megalodon tertarik dengan cahaya yang dikeluarkan kapal yang ditumpangi oleh Suyin. Tapi karena cengkraman cumi-cumi tadi membuat mesin kapal Suyin tidak berfungsi, jadi nggak bisa langsung dimatiin lampunya. Saat megalodon hampir memaksa kapal Suyin, tiba-tiba Your tanks! No, I can help you save the crew. Blow your tanks now! akhirnya Jonas sampai di kapal Origin. Jonas berusaha menarik Lori ke atas. Namun saat Lori sudah naik ke atas, tiba-tiba megalodon mendekat ke mereka lagi. Tapi saat Wall sedang berusaha naik ke kapal Jonas, Toshi menyelipkan surat yang sempat ditulisnya. Lalu hal yang terjadi. Dr. Heller has vitals on Lori and the wall, but we don't have Toshi. Saat sampai di Manawan, Jonas langsung dikonfrontasi oleh Suyin karena dia meninggalkan Toshi. Lori yang kehilangan banyak darah langsung dilawat oleh Dr. Heller. You couldn't bring Toshi back? Hedge. Saved us. Left him! Because that's who you are. You are the... Send them down. This is why I don't do this anymore, Mac. Dr. Heller juga minta maaf sama Jonas karena tuduhannya di masa lalu. Namun Jonas tidak langsung memaafkan Dr. Heller. Jonas bilang kalau Dr. Heller harus selamatin dulu Lori, baru mereka berdua impas. Saat Jonas sedang mandi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk kamar Jonas. Ternyata itu Suyin. Dia masuk tanpa melihat wajah Jonas dan terkejut saat melihat Jonas tiba-tiba tidak berpakaian. Kedatangan Suyin ke kamar Jonas bermaksud meminta maaf dan berterima kasih karena Jonas sudah berusaha. Rapat pun dimulai kembali untuk membahas hiu yang menyerang mereka. Suyin yang menjelaskan jika ukurannya antara 21 meter hingga 27 meter. Existed. It had no predators. The Meg could bite a whale in half. Dr. Zhang mengatakan jika dia sangat sedih atas kematian Toshi. Mereka punya pertemuan itu mungkin jadi tujuan Toshi. Mei Ying menghampiri Jonas sambil berkata terima kasih karena sudah menempati janjinya.
Dr. Zhang menginginkan penelitian itu dilakukan secara pelan-pelan. Namun Morris gak setuju sama pendapat Dr. Zhang. Morris berpendapat jika mereka harus terus maju atau orang lain akan menemukan spesies itu duluan. Tapi Jonas yang dari tadi berdiri di ruangan itu gak setuju dengan pendapat Morris. Karena alam gak bisa ditantang. Jika mereka memaksa untuk mengeksplorasi kembali, jangan suruh lagi Jonas untuk selamatkan lagi. Karena manusia melawan Megalodon itu mustahil. Itu sama aja dengan pembantaian. Saat orang dewasa sibuk ngomongin Megalodon, Ming yang lagi main dengan bola kontrolnya tiba-tiba berteriak. Saat Jonas, Meg dan juga Suyin menemukan Mei Ying, mereka dikejutkan dengan retakan aneh di kaca dan juga paus yang membentur ke kaca, seperti memberikan sinyal pada mereka. Tiba-tiba, It's just a whale. Where's Lucy? Dr. Zhang panik. Ngecek stasiun, takutnya ada yang bocor akibat ulah si Megalodon tadi. Meg memerintahkan buat mulai protokol darurat, gak boleh lagi ada yang masuk ke air. Harusnya si Megalodon gak bisa naik ke atas, tapi menurut Jack, kemungkinan pas kapal peluncur naik, termoklinnya masih utuh. Tapi pas kapal yang ditumpangi oleh Jonas naik, suhunya jadi naik, jadi hiu bisa lewat situ, bahkan 20 hiu bisa lewat dari lubang itu. Belum apa-apa, tiba-tiba ada peringatan suar darurat terdeteksi, ternyata ada 3 kapal yang karam diserang si Mega itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk ke tempat kapal karam tadi. Ternyata kapal yang karam itu adalah pemburu hiu yang cuma ngambil siripnya, terus badan hiunya dilempar lagi deh ke laut buat bikin semangkut sup doang. Gila sih, manusia yang gak punya hati bisa sejahat itu ya sama alam dan makhluk lainnya. Parah. Kayaknya itu mereka diserang gara-gara bentuk balas dendam dari hiu Megalodon deh. Berunding, mereka semua mau nembakin pelacak ke hiu Megalodon, tapi kendalanya sekarang kapal gak bisa ngedeketin Megalodon, karena dia kan sensitif banget sama kapal. Jadi harus ada yang berenang ngedeketin si Megalodon buat nembakin pelacaknya. Tapi mereka bingung lagi, siapa yang mau berenang ngedeketin Megalodon, ya kan? Akhirnya Jonas yang memutuskan untuk berenang deh. Dia harus nembak 30 meter lebih dekat ke Megalodonnya. Jonas juga diikat ke tali yang terhubung ke kapal. I'm an idiot. And proceeding. Pas dicari-cari sama Jonas, Megalodonnya nggak kelihatan sama sekali. Tapi pas ke beberapa kali ngelihat ke dalam air, tiba-tiba pelacaknya berhasil ditembakin sama Jonas. Tapi mereka terburu-buru buat narik Jonas karena gerakan yang tiba-tiba ngebuat hiunya tertarik buat ngejar Jonas. Hampir aja Jonas kemakan, tapi berhasil ketangkap sama Dr. Heller. Dr. Zhang nyiapin obat bius buat hiu dengan memancing Megalodon melalui orang yang akan masuk ke dalam lingkaran kaca plastik berbahan polikarbonat. Kalau kata Jack sih itu aman ya. Kali ini, yang ngambil misi buat ngasih bius ke hiu itu Suyin, tapi Jonas yang khawatir sama keselamatan Suyin bilang kalau dia aja yang ngambil misi ini. Karena kan Suyin perempuan pemberani ya. Dia malah bilang, jangan cemas dong, biarin dia lakuin tugasnya sendiri. Orang-orang di atas buat potongan daging ke dalam laut buat mancing hiu Megalodon mendekati Suyin. Namun ditunggu-tunggu, malah yang datang hiu-hiu biasa yang menghampirinya. Tiba-tiba Megalodon ngedeket yang akhirnya... Better attention. Suyin, it's on its way. Suyin mau nembakin obat bius, hiu Megalodon itu tiba-tiba pergi, tapi Suyin berhasil ditembakin, tapi Suyin harus dijebak di mulut Megalodon. Tanpa mikir lagi, Jonas langsung nyelam ke dalam laut buat nyelamatin Suyin. Karena Suyin ketarik makin jauh, yang nyebabin talinya putus dan dereknya ngebanting Jack sampai ke bawah, sampai dia hampir jadi makan siang buat hiu Megalodonnya. Hiu yang tiba-tiba banting Suyin ngebuat kacamata selamnya retak, yang ngebuat sedikit demi sedikit air masuk. Oksigen yang dimiliki Suyin juga cuma 1%. Jonas masih berusaha buat ngeluarin Suyin dari dalam kurungan kaca itu. Tapi karena sempat kebanting, jadi pintu itu agak macet. Pas Jonas berhasil buat ngeluarin, tapi malah
yang kehabisan napas berusaha diberikan napas buatan oleh Jonas. Syukurnya Suyin berhasil sadar kembali berkat pertolongan Jonas. Mereka berhasil nangkap hiu megalodon, namun keadaannya mati. Tapi pas Wall pengen foto di dekat mulutnya, Head inside. Closer. All in the water. We got, you know? Yeah. kejadian tadi ngebuat kapalnya terbalik dan semua kru kapal harus lompat ke dalam. Dokter Zhang yang dadanya terbentur yang ngebuat dia nggak bisa bangun sama sekali karena lukanya dalam dan cukup parah. Tinggal Zack dan Dr. Heller yang masih di bawah air. Sebelum mereka sampai naik ke atas, Megalodon balik lagi ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Jack, there's gonna be a big... Dr. Heller menumbalkan dirinya sendiri demi menyelamatkan Jax. Meg berusaha menggapai dua kapal karet untuk kendaraan mereka kembali. Mereka tetap dikejar oleh hiu megalodon itu, tapi Morris yang sudah sempat meminta bantuan berhasil membuat megalodon menjauh dari mereka. Karena luka yang semakin parah, Dr. Zhang menghembuskan napas terakhirnya di dekapan Sui. 要求这么高，知道。爸爸心里你是最勇敢的女儿，我们做梦都想着你这。 Mereka yang selamat sampai di Manawan dengan rasa duka karena ketiga rekan mereka telah mati akibat serangan tadi. Morris memberikan pengumuman ke semua kru Manawan kalau dia udah menghubungi pihak Tiongkok, Thailand, Indonesia, dan Australia buat minta bantuan. Tiongkok akan ngirimin 2 kapal penghancur dan secara resmi masalah Megalodon bukan lagi masalah mereka. Manawan akan ditutup sampai Megalodon mati dan kapal evakuasi akan datang besok pagi. Morris meninggalkan Manawan dengan helikopternya, tapi ternyata dia punya rencana lain. Dia bohong tentang apapun yang dibicarakannya pada kru Manawan. I had the men rig delayed fuses to give them time to see charges. This is course of action. Every person that gets made, it's gonna be fun. Yang mengecek Lori di ruangan kesehatan, seneng dong ngelihat Lori yang sudah sehat. Lori meminta maaf sama Jonas karena dulu dia sempat gak percaya sama Jonas. Lori juga menyarankan Jonas buat memulai lembaran baru. Mei masuk ke ruangan kesehatan sambil bawa 3 minuman buat mereka dan bilang kalau ibunya juga suka sama Jonas. Ternyata benar kalau Morris pengen nangkap sendiri Megalodonnya. Dia dan timnya membunuh Megalodon di malam hari dengan mengebom dari atas helikopter. Morris minta ke anak buahnya buat ngambil gigi hiunya, tapi pas dicek sama anak buahnya ternyata mereka salah ngebunuh. Yang dibom barusan bukan hiu, tapi paus. Karena keburu-buru, Morris jadi jatuh dari kapalnya. Sementara, kru Manawan akhirnya mengetahui kalau Morris itu bohong sama mereka. Akhirnya Jack melacak keberadaan terakhir satelit Morris. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke titik yang sama. Ternyata setelah dicek, Morris menandai hiu yang salah. Hiu Megalodonnya menuju Sanyabai yang merupakan pantai terpadat di dunia. Akhirnya mereka mempunyai rencana memancing Megalodon dengan suara paus. Suyin dan juga Jonas akan menggiring Megalodon menggunakan kapal selam. Sementara di Sanyabai sudah ramai orang yang berlibur di sana, bahkan merayakan pernikahan di tengah laut. Yang mereka nggak tahu, hiu Megalodon udah sampai di perairan Sanyabai, yang membuat orang-orang yang lagi berenang di sana panik. Ternyata benar, hiu itu terpancing dengan suara paus. Tapi tiba-tiba... Look out, get out of there! Jonas, it's on you. I'm ready to fire. Take the shot. Pas Jonas mau nembakin peluru, tiba-tiba mesinnya macet yang ngebuat dia keseret-seret sama si hiu. Orang-orang yang meliput pakai helikopter nggak fokus yang ngebuat mereka tabrakan dan jatuh ke kapal milik Manawan. Yang ngebuat semua kru Manawan harus lompat ke air. Dia yang panik karena tidak bisa berenang langsung ditenangin sama anak kecil. Sama Mei dong ditenanginnya.
Suyin yang naik ke permukaan langsung menghampiri Mei Ying dan juga DJ. Namun tiba-tiba si Hiu Megalodon balik mau menghap mereka. Jonas yang mengambil keputusan untuk membuat hiu itu berdarah langsung mematikan saluran komunikasi mereka. Untungnya sebelum kaca kapal pecah dimakan sama hiu, Jonas udah kabur-kabur dari kapalnya. Mereka sempet loh tatap-tatapan sampai akhirnya Jonas menusukkan obat ke mata hiu itu. Akhirnya hiu Megalodon itu mati, yang langsung diserbu oleh hiu-hiu kecil yang memangsa bangkai Megalodon. Akhirnya Suyin datang untuk menyelamatkan Jonas. Mereka pun bisa duduk-duduk dengan rasa lega karena mereka sudah membunuh ancaman laut yang mengerikan. Film pun tamat. Hai, makasih ya udah nonton sampai habis. Tunggu alur film seru lagi ya, tetap di Narasi Alfa. Jangan lupa ya, buat support, dukung channel Ece dengan tekan like dan subscribe. Tekan sekarang ya, gratis kok. Makasih guys, bye-bye.